اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب أزواجنا من النار ورقاب آبائنا وأزواجنا وذرياتنا من النار ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita bisa duduk kembali di Masjid Nidaul Ilmi Kapling Beliung, dan karena sekarang bertepatan tanggal 29 bulan Dzulqa'dah, artinya sebentar lagi kita akan menyambut tahun baru Islam, bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Muharram. Ada beberapa rahasia di balik bulan Muharram ini. Kenapa bulan Muharram ini menjadi bulan yang sangat istimewa dalam Islam? Tentu selain daripada bulan Muharram ini satu di antara 4 bulan hurum yang disebutkan dalam At-Taubah 36. Tapi lebih daripada itu ada rahasia besar di balik bulan Muharram ini. Apa rahasianya? Rahasianya adalah kita diingatkan dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bulan Muharram itu identik dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal sepakat para ulama bahwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di bulan Rabiul Awal. Tapi kenapa kemudian kalau disebutkan bulan Muharram seolah-olah kita diingatkan dengan pengorbanan Rasul dan para sahabat ketika mereka hijrah dari Mekah ke kota Madinah? Apa rahasianya? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, para sahabat pernah terjadi perselisihan gara-gara urusan surat menyurat dari daerah ke pusat. Salah satunya terjadi kepada sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an yang menyurati Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Di situ terjadi salah paham soal penanggalan. Karena memang saat itu Islam belum punya penanggalan resmi, masih mengikuti penanggalan lokal. Karena masing-masing daerah punya almanak sendiri-sendiri, sehingga terjadi kesalahpahaman soal tanggal khususnya tahun. Sehingga kemudian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk membuat penanggalan sendiri, bahwa Islam harus punya penanggalan sendiri, tidak boleh mengekor kepada penanggalan orang-orang di luar daripada Islam. Dan ini bentuk kejayaan
ketika kemudian Islam punya penanggalan sendiri, hakikatnya Islam sedang menyelisihi orang-orang yang ada di luar Islam dari kalangan kafirin. Makanya akhirnya sepakatlah Umar untuk membuat penanggalan Hijriah dengan tujuan juga untuk mentertibkan administrasi, lebih jauh daripada itu untuk menyelisihi penanggalan orang-orang kafir. Sehingga ketika para sahabat bermusyawarah dari mulai mana penanggalan itu ditetapkan, apakah dari mulai kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dimulai dari diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul, atau dimulai dari peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau peristiwa-peristiwa wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak ide para sahabat yang kemudian menjadikan satu penetapan bagi Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk mengambil salah satu daripada ide para sahabat itu. Maka Utsman ibn Affan radhiyallahu an, satu di antara khulafaur rasyidin, berpendapat bahwa penanggalan Islam itu dimulai daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pendapat Utsman inilah disepakati bahwa Islam punya penanggalan sendiri dan dimulai daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tertetapkanlah penanggalan Islam itu dengan mengambil peristiwa besar yang disebut dengan hijratun Nabi, hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikenal 1 Hijriah, 2 Hijriah, 3 Hijriah, sampai sekarang 1446 Hijriah. Itulah kenapa kemudian penanggalan dalam Islam itu ditentukan dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Lalu kenapa kalau sudah ditetapkan tahunnya mengikut kepada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dikenal dengan penanggalan Hijriah, kenapa pula kemudian bulan yang ditetapkan sebagai tahun baru Islam tidak di bulan Muharram, tidak di bulan Rabiul Awal? Bukankah bulan Rabiul Awal itu adalah peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa pula penetapan bulan awalnya ditentukan di bulan Muharram sebagai tahun barunya? Tentu ada sejarah lain. Karena kebijakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat itu, di mana untuk menyebarkan informasi dari pusat ke daerah-daerah yang sudah meluas sampai ke daratan Syam, itu bukan perkara mudah. Lain dengan zaman sekarang, kalau mengumumkan informasi atau kebijakan dari pemerintah cukup lewat televisi, lewat koran-koran, media massa, YouTube, Facebook dan yang semacamnya yang sangat mutakhir di hari ini. Tapi di zaman itu, zaman jadul, tidak ada alat-alat komunikasi seperti ini, sehingga akan memayahkan menyebarkan informasi dari pusat ke daerah-daerah. Akhirnya kemudian Umar bin Khattab punya ide cemerlang, di mana Umar bisa mengumpulkan manusia tanpa harus diundang. Jadi Umar bisa mengumpulkan manusia sebanyak-banyaknya dari semua penjuru dunia tanpa harus diundang. Dengan cara apa? Menunggu musim haji. Dan musim haji itu diawali bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Itulah yang disebut dengan bulan-bulan haji. Lah Umar radhiyallahu an meminta kepada para sahabat agar penetapan bulan di dalam Islam atau dikenal dengan tahun baru Islam itu ditetapkan di bulan Muharram. Sebab jemaah haji itu berkumpul di bulan Dzulhijjah dan mereka akan pulang ke kampung-kampung mereka untuk menghabarkan keputusan pusat untuk daerahnya, dan mereka akan sampai di bulan Muharram.
Makanya kemudian Umar menginstruksikan seluruh orang-orang yang ada di jemaah haji agar sepulangnya mereka dari bulan Dzulhijjah sampai ke kampung-kampung mereka bulan Muharram, bahwa pemerintah menetapkan bahwa bulan pertama, tahun pertama dalam Islam adalah dimulai daripada bulan Muharram 1 Hijriah. Dari sinilah kemudian kenapa bulan Muharram menjadi bulan tahun baru Islam. Di situ sejarahnya. Pertanyaan pun kemudian muncul. Kenapa Umar dan sebagian besar para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih penanggalan dalam Islam itu ditentukan dari mulai hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sebagaimana orang-orang Nasrani yang mereka membuat penanggalan Masehi itu dari wafatnya Isa ibni Maryam. Maka kita katakan bahwa Islam ini tidak sama dengan mereka. Walaupun keyakinan mereka salah bahwa Isa itu belum wafat sebenarnya. Mereka mengambil dari kelahiran Isa bin Maryam. Tetapi kemudian Islam tidak mengambil dari kelahiran Nabi. Tetapi Islam mengambil dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena peristiwa hijrah itu momen yang sangat langka dalam Islam, di mana dengan hijrah inilah kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Disitulah ada pengorbanan yang luar biasa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kemudian dengan hijrah ini, sahabat yang tadinya tertindas, yang tadinya susah untuk bergerak, berdakwah dan beribadah, mereka leluasa untuk bertindak, leluasa untuk ibadah dan berdakwah, sehingga lambat laun dengan hijrah inilah cikal bakal negara Islam berdiri. Maka Nabi SAW membuat negara Islam pertama di kota Madinah berbasis kota. Dan itu momen yang sangat luar biasa, tidak mungkin terjadi kecuali karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa peristiwa ini merubah wajah kaum muslimin yang tadinya tertindas menjadi merdeka, yang tadinya lemah menjadi kuat, yang tadinya tidak punya wilayah sehingga memiliki satu negara berbasis kota yang disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Dari sinilah kemudian dakwah Islam menyebar ke seantero dunia sejak zaman itu sampai hari ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu sedikit bicara tentang hijrah. Makna hijrah ini bukan hanya terfokus kepada hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah, karena perkara itu sudah lama terjadi dan tidak mungkin terjadi lagi. Karena Nabi SAW mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi setelah peristiwa Fathu Mekah. Karena Rasul sudah menguasai Mekah, buat apa lagi hijrah orang Mekah ke Madinah? Mekah sudah dikuasai kaum muslimin dan sudah banyak orang yang masuk Islam. Bahkan Nabi sudah menguasai 2 kota suci yang disebut dengan Mekah dan Madinah, sehingga sudah tidak ada hijrah sejak zaman itu sampai hari ini. Hijrah sudah dihapuskan, perjalanan dari Mekah ke Madinah, karena bagaimanapun Mekah jauh lebih indah dibandingkan kota Madinah, jauh lebih mulia, jauh lebih banyak pahala orang yang beribadah di dalamnya dibandingkan kota Madinah. Ya, contoh sederhana, orang yang solat di Masjidil Haram itu mendapatkan 100.000 kali solat dibandingkan solat di masjid-masjid yang lainnya. Tapi kalau solat di Masjid Nabawi di kota Madinah hanya mendapatkan 1.000 dibandingkan solat di tempat-tempat yang lainnya. Dari sini menunjukkan bahwa Mekah jauh lebih mulia, sehingga tidak ada hijrah lagi. Karena Rasul yang mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah adanya Fathu Mekah.
Tetapi walaupun tidak ada hijrah lagi dari kota Mekah menuju Madinah, bukan berarti kemudian hijrah ini sebatas ini saja. Tidak. Di sana ada hijrah-hijrah yang penting kita ketahui. Apa saja hijrah-hijrah itu? Yang pertama, hijratun minadz-dzunubi ila taubatin nasuha. Hijrah dari dosa menuju taubat. Kalau seseorang itu kemudian masuk dalam kubangan maksiat, berlumuran dengan dosa, maka segeralah hijrah. Hijrah ke mana? Hijrah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum terjadi atau sebelum telat melakukan taubat kemudian kematian menjemputnya. Lihat kisah seorang Bani Israel yang pernah saya kisahkan, yang pernah membunuh 99 jiwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan hidayah di dadanya. Dia ingin bertobat. Maka dia bertanya kepada orang yang ahli ibadah namun jahil. Sehingga orang walaupun ahli ibadah tapi jahil, fatwanya pasti salah. Malah kemudian memfatwakan orang sepertimu yang sudah membunuh 99 jiwa, mana bisa dimaafkan dan diampuni. Akhirnya kemudian orang ini marah, dibunuhlah ahli ibadah itu. Tapi dia tidak putus asa. Dia tetap ingin hijrah dari kemaksiatan menuju taubatan nasuha. Dia bertanya-tanya lagi sampai akhirnya ketemu seorang alim, seorang abid lagi alim. Kemudian sang alim mengatakan kepada orang yang sudah membunuh 100 jiwa ini, yang tadinya 99 jiwa genap 100 karena membunuh sang ahli ibadah yang sesat itu. Maka sang alim ini mengatakan, engkau ada kesempatan untuk tobat, tapi syaratnya berangkatlah ke sebuah desa. Di desa itu penuh dengan orang alim dan orang saleh. Engkau akan terbiasa dengan mereka. Karena keinginan tobat yang kuat, dia tidak pedulikan rintangan di jalan. Walaupun jauh nun jauh di sana tempatnya, tetap dia berjalan. Sampai akhirnya bekal habis, keinginan kuat untuk bertobat kuat, tapi apalah daya, Allah Subhanahu wa taala takdirkan cabut nyawanya di tengah jalan. Ketika dicabut nyawanya, datang dua malaikat, satu malaikat azab dan satu malaikat rahmat. Kata malaikat azab, ruh ini layak untukku dan layak masuk neraka karena dia sudah membunuh 100 jiwa. Malaikat rahmat menarik ruh ini dan mengatakan tidak, dia layak masuk surga karena sudah ada keinginan untuk taubatan nasuha. Tarik menariklah antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang akan menengahi dua malaikat ini. Kata malaikat ini, Allah memerintahkan aku untuk mengukur jalan dari orang alim yang ditanya dengan kematian orang yang sudah membunuh 100 jiwa. Apakah masih dekat ataukah sudah jauh? Kalau masih dekat, serahkan dia kepada malaikat azab. Kalau sudah jauh dan mendekati lingkungan yang baik, desa yang diperintahkan oleh sang alim untuk didatangi karena di dalamnya banyak orang saleh dan orang alim, masukkan dia ke surga karena dia sudah dekat dengan kampung itu. Akhirnya kemudian malaikat penengah ini mengatakan sebaiknya ukur. Sebenarnya jarak antara kematian dengan orang yang alim itu tidak jauh sebenarnya, masih jauh tempat tujuan dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu Rahim. Allah itu Maha penyayang kepada hamba-hambanya. Dan dalam kaidah bahwa rahmat Allah itu lebih luas dibandingkan murkanya. Sekalipun dia sudah membunuh 100 jiwa, tentu Allah murka kepada pembunuh. Tetapi kasih sayang Allah lebih luas karena dia sudah ada keinginan bertobat dan sudah melangkahkan kakinya ke tempat tobat.
maka Allah Subhanahu wa taala lebih merahmati dibandingkan mengazabnya. Tiba-tiba kemudian bumi dilipatkan sehingga didekatkan kepada kampung tujuan dibandingkan tempat orang alim yang ditanya. Maka malaikat rahmat mengambilnya dan memasukkan ruhnya ke dalam surga. Lihat bagaimana orang ini, dia hijrah dari perbuatan dosa karena sudah banyak membunuh dan bermaksiat, tetapi dia tidak pernah putus asa dalam hijrahnya. Akhirnya dia membuahkan hasil, Allah masukkan ia ke dalam surga, padahal dia sudah membunuh 100 jiwa. Kenapa? Karena dia ada keinginan hijrah dari berbuat dosa kepada taubatan nasuha. Ini yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, hijratun minal jahli ilal ilmi. Hijrah dari kejahilan menuju ilmu pengetahuan. Saya yakin ibu-ibu yang datang ke Nidaul Ilmi untuk duduk di majelis ilmu memiliki niat mengangkat kejahilan, baik kejahilan yang ada pada diri sendiri ataupun mengangkat kejahilan yang ada pada orang lain. Itulah tujuan orang itu hadir di majelis ilmu. Jadi ibu itu harus punya niat. Kenapa datang ke Masjid Nidaul Ilmi untuk belajar setiap pekannya? Maka tujuan yang pertama tentu lillah, karena Allah, karena ingin beribadah kepada Allah dengan ilmu. Tapi di sana ada tujuan yang tidak kalah pentingnya. Apa itu? Mengangkat kejahilan kepada diri sendiri dan kemudian akan mengangkat kejahilan dari orang lain. Itu tujuannya. Jadi kalau ada ditanya, kenapa kamu sering hadir di majelis ilmu? Ya supaya saya tidak bodoh dan saya bisa mengangkat kebodohan orang. Begitu jawabannya. Lah ketika seseorang kemudian hendak berpisah dari kejahilan kepada ilmu pengetahuan, berarti posisi ibu yang hadir di sini itu sedang hijrah. Jadi ibu duduk mendengarkan ceramah ini, hakikatnya ibu sedang hijrah. Hijrah dari kejahilan, hijrah dari kebodohan menuju hijrah ke ilmu pengetahuan. Dan hijrah yang seperti ini sangat mulia. Apalagi ilmu pengetahuan yang dicari itu bukan soal dunia, tapi soal akhirat yang bisa menyelamatkan dia dunia dan akhirat, ilmu agama. Maka itu jauh lebih mulia dibandingkan hanya sekedar mencari ilmu dunia. Maka hijrah dari kebodohan ke ilmu itu sangat dianjurkan dalam Islam. Makanya ayat yang pertama kali turun kepada Nabi SAW, suratul Alaq 1-5, apa yang dikatakan Allah kepada Rasul? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca wahai Muhammad dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Pencipta. Kalimat baca dalam bentuk perintah menunjukkan bahwa wasilah mengangkat kejahilan menuju ilmu pengetahuan itu dengan cara baca. Ingat bahwa banyak membaca itu akan membuka banyak ilmu pengetahuan, baik urusan dunia atau akhirat. Tapi sedikit membaca, maka otaknya akan tertutup dengan kejahilannya. Maka seseorang yang kemudian duduk ingin mengangkat kejahilan pada diri sendiri dengan niat juga mengangkat kejahilan kepada orang, maka dia sedang hijrah dari jahil menuju ilmu. Ini yang kedua. Yang ketiga, hijratun minal kadhibi ila sidqi. Hijrah dari hal-hal yang berbau dusta menuju hal-hal yang berbau kejujuran. Hijrah dari dusta ke kejujuran. Kita tahu bahwa dusta itu sudah sesuatu yang biasa di masyarakat. Kalau dulu
Di zaman para sahabat orang takut untuk berdusta karena sama saja dengan tenggelam kepada dosa besar. Tapi di zaman sekarang yang namanya dusta itu luar biasa. Sudah masuk di semua aspek kehidupan manusia. Dalam rumah tangga ada dusta. Ketika bertetangga ada dusta. Ketika bermasyarakat makin banyak dusta. Di tempat pekerjaan banyak dusta. Di tempat kantor banyak dusta. Di pasar-pasar apalagi penuh dengan dusta. Jadi dusta ini sudah menyebar di mana-mana. Dan lawan dusta itu artinya jujur. Dan sekarang kejujuran ini subhanallah sudah hampir punah di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan di tengah-tengah bangsa yang kita cintai, kejujuran ini sudah mulai terkikis. Bahkan kalau boleh dikata sudah hampir habis. Contoh sederhana saja, lihat pemerintah kita. Kenapa pemerintah kita coba membentuk badan-badan pengawas keuangan? Untuk apa coba? Dulu ada BPK, kemudian macam-macam sampai kepada KPK. Buat apa pemerintah membuat badan-badan pengawas keuangan? Di semua sektor, di semua kementerian. Diawasi keuangannya, diaudit dan lain sebagainya. Karena sudah tidak ada kejujuran lagi, itu masalahnya. Kalau memang kejujuran ini meluas di mana-mana, tidak perlu badan-badan seperti itu. Tidak perlu orang jujur itu diawasi, pasti dia jujur. Yang perlu diawasi itu karena kejujuran sudah tidak ada, para pendusta muncul di mana-mana. Baik tingkat yang paling rendah dalam keluarga sampai kepada tingkat yang paling tinggi dalam sebuah tatanan negara. Lah, inilah yang terjadi. Hampir semua orang terlibat dalam dusta. Maka yang ketiga, hijrah juga adalah berusaha untuk hijrah dari dusta menuju lawannya, as-sidqi, kejujuran. Karena bagaimanapun kejujuran itu membawa kemakmuran. Bangsa ini kalau jujur, tidak ada korupsi-korupsi di dalamnya. Tidak ada yang curang, sogok, menyogok, pelicin, mempercepat dan begitu seterusnya. Maka bangsa ini akan aman. Tapi karena kalau sudah kejujuran terkikis, rumah tangga saja bisa cerai. Kalau suami sudah tidak jujur, istri sudah tidak jujur, rumah tangga akan binasa. Orang tua tidak jujur, anak tidak jujur, keluarga bisa berantakan. Tetangga bisa pisah dan bermusuhan. Bangsa akan hancur karena kedustaan kalau sudah tidak ada kejujuran. Makanya kenapa Nabi SAW sampai mengatakan iyyakum wal kadhiba, hati-hati kalian dari dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu mengantarkan kepada kejahatan. Wal fujur yahdi ilan nar, dan kejahatan itu dipastikan mengarah ke neraka. Wa alaikum bisidqi, tapi berpegang teguhlah dengan kejujuran. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Wal birru yahdi ilal jannah, sementara kebaikan itu dipastikan jalannya menuju surga. Lihat bagaimana Nabi SAW menyebut dalam satu redaksi hadis tentang bahaya dusta dan tentang kemuliaan jujur. Maka dari sekarang hijrahlah dari hal-hal yang dusta menuju kejujuran. Ini yang ketiga. Yang keempat, hijratun minal inayati bil jasadi ilal inayati bir ruhi. Hijrah dari hanya memperhatikan soal fisik dan jasad kepada memperhatikan soal ruh dan jiwa. Kenapa demikian, Bu? Sekarang kita lihat dan sangat disayangkan orang-orang yang hijrah, ya, di antara kita saja, para ummahat yang sudah mulai duduk di pengajian, baik pengajian langsung di majelis taklim atau mendengar YouTube, channel-channel dakwah, atau membaca buku-buku yang terjemahan yang sudah diterjemahkan dari kitab-kitab para ulama. Yang disesalkan adalah hijrah itu semata-mata hanya sekedar memperhatikan
penampilan jasad saja. Busana yang indah, jilbab-jilbab yang luar biasa pamernya, sampai kepada kaos kaki, sampai kepada cadar, dan begitu seterusnya. Hanya penampilan saja. Jadi ada orang yang hijrah itu dari penampilan saja. Memang dulunya dia tidak pakai jilbab, sekarang sudah pakai jilbab. Dulunya mungkin pakaiannya robak-robek di sana sini, sekarang sudah mulai rapi dari atas kepala sampai kaki. Dulu tidak pernah pakai kaos kaki, sekarang pakai kaos kaki. Dulu wajah tidak pernah ditutup, akhirnya ditutup. Tetapi kebiasaan-kebiasaan lama sebelum hijrah masih lengket. Suka dusta, suka gibah, mulutnya pedas gitu ya. Suka nipu, masih suka riba, suka bertengkar dengan tetangga, hasad, dengki, dendam, macam-macam masih ada. Lalu buat apa kalau seandainya hijrah itu hanya sekedar menampilkan penampilan? Bukan itu tujuannya. Bukankah Nabi yang mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah lah tidak melihat penampilanmu, tidak pernah melihat hartamu, tetapi yang Allah lihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah hanya melihat hati kalian jernih atau tidak, dan amal kalian baik atau tidak. Makanya hijrah yang keempat adalah hijratun minal inayati bil jasadi ilal inayati bir ruh. Sekarang harus ganti, Bu. Hijrah ibu itu bukan hanya sekedar memperbaiki fisik saja, sibuk dengan pakaian, sibuk dengan mode, dengan gaya, bukan itu. Tapi sibukkanlah dengan sesuatu yang bermanfaat. Kalau sudah hijrah betul-betul, tingkatkan ibadah. Dulu tidak pernah sholat sunnah, jadi rajin sholat sunnah. Dulu tidak pernah baca Quran, rajin baca Quran. Dulu tidak pernah berzikir, rajin berzikir. Dulu tidak pernah haji di majelis ilmu, sekarang haji di majelis ilmu. Dulu tidak pernah mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, sekarang sudah mulai berdakwah, walaupun 1-2 ayat kita sampaikan sesuai pengetahuan. Jadi itulah yang disibukkan. Bukan hanya sibuk itu kalau sudah pegang handphone, yang ditengok itu asli busana saja. Ini jilbab termode, terbaru, inden, hanya ada 2 di Indonesia. Jadi Allah tidak memandang itu. Pakaian ini bukan menunjukkan hijrah yang sesungguhnya. Ya, dia sudah baik merubah pakaian dari yang membuka aurat menjadi penutup aurat, itu akan menjadi sebuah pahala di hadapan Allah. Tetapi pakaian yang menutup juga bukan berarti kemudian sesuai dengan syar'i. Contoh umpamanya pakaiannya sekarang kan pakaian-pakaian syar'i itu macam-macam tuh. Ada yang mahal, branded, bermerek, itu mahal sekali. Mengumpulkan uang hanya untuk pakaian, sementara mungkin fuqara wal masakin mereka menjerit karena kelaparan. Terkadang pakaian itu juga berbangga-bangga, hanya untuk kebanggaan saja. Datang ke pengajian itu dandan dengan sangat cantik, tampil rapi, pokoknya supaya dipuji penampilannya. Bukan itu, datang ke pengajian itu untuk mencari ilmu, mengangkat kejahilan dari diri sendiri dan untuk mengangkat kejahilan dari orang. Maka ingat bahwa hijrah yang keempat, mulailah hijrah dari memperhatikan fisik dan jasad kepada memperhatikan ruh, tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa. Sebab kalau jiwa sudah besar, maka kalau jiwa sudah besar, sudah bersih, sudah tenang gitu kan, itu akan mempengaruhi kepada fisik kita. Kemudian yang kelima, hijratun minal khiyanati wat taqsiri fil mas'uliyati ilal amanati wa tahammul mas'uliyati. Yang kelima, hijrah dari pengkhianatan atau hijrah dari at-taqsir, memudah-mudahkan dalam tanggung jawab menuju amanah dan betul-betul tanggung jawab dalam
hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Maksudnya apa di sini? Dalam hidup kita ini, Bu, kan ada namanya hak dan kewajiban. Dalam keluarga saja kan sama, ada hak dan kewajiban. Suami punya hak, istri punya hak. Orang tua punya hak, anak punya hak. Manusia punya hak kepada tetangga, tetangga pun punya hak kepada kita. Orang Islam yang tidak kenal punya hak kepada orang Islam yang lain, orang Islam yang lain pun punya hak sesama muslim kepada yang lainnya. Bahkan kepada orang kafir pun punya hak. Itulah tanggung jawab yang harus kita lakukan. Seseorang kalau sudah hijrah, yang dulunya suka melalaikan tanggung jawab, sekarang betul-betul amanah dengan tanggung jawab. Sederhananya, umpamanya ibu yang dulu belum hijrah, sama suami suka melawan, sama suami tidak pernah memberikan hak dan kewajibannya, suka menolak ajakan-ajakan yang positif dan syar'i dari suami. Mulailah merubah diri. Sini seorang istri punya hak dan kewajiban, mulai diperbaiki. Sebagai orang tua dulu mungkin sebelum hijrah, ibu tidak pernah mempunyai perhatian untuk mengajarkan anak-anak agama, mengajarkan anak-anak baca Quran, mengajarkan anak-anak untuk ibadah. Setelah hijrah, maka ibu mulai setelah memperbaiki diri solatnya, mulai diajarkan solatnya kepada anaknya. Mulai ibu sendiri yang mengajarkan kepada anaknya membaca Quran. Mulai ibu sendiri yang mengajak anaknya ke tempat-tempat yang bisa merubah akhlaknya menjadi lebih baik, dan begitu seterusnya. Harus lebih tanggung jawab. Atau mungkin orang-orang yang bekerja sebagai bawahan, maka dia harus disiplin dalam pekerjaannya. Bukankah Nabi yang mengatakan al-muslim ala syurutihim, seorang muslim itu di atas syarat yang sudah ditandatangani. Kalau seorang pekerja, dia sudah tanda tangan bekerja dari jam sekian ke jam sekian dengan pekerjaan ini dan gaji sekian, maka tanggung jawab dari pekerja yang sudah digaji sesuai dengan kesepakatan tidak boleh berkhianat, seperti mencuri waktu, malas-malas, telat-telat, dan begitu seterusnya. Maka sekarang harus hijrah. Kalau seandainya kita digaji 3 juta sebulan, kemudian kita malas-malas bekerja, maka uang yang kita makan itu sebagiannya haram. Atau kita mencuri waktu, maka ketika mencuri waktu, uang gaji kita itu menjadi haram. Haram dimakan, ya. Karena dia mengambil hak orang lain tanpa ada tanggung jawab di situ. Maka ini juga yang kelima, hijrah dari pengkhianatan atau melalaikan tanggung jawab menuju amanah dan bertanggung jawab dalam hak dan kewajiban. Kemudian yang keenam, hijratun minadz zulmi ilal adli. Hijrah dari kezaliman menuju kepada keadilan. Dulu kita sering zalim, dengan lisan kita menyakiti tetangga kita, dengan lisan kita menyakiti pasangan kita, dengan lisan kita menyakiti orang-orang yang harusnya mereka dekat dengan kita, akhirnya menjauh dari kita. Atau zalim dengan kekayaan kita, atau zalim dengan tangan dan perbuatan kita. Sekarang berhentilah, hijrahlah kepada keadilan. Menjadi orang baik, sudah tidak menjadi orang zalim lagi. Nah, inilah di antara 6 hijrah yang harus dipahami oleh kita semuanya, bahwa hijrah itu bukan hanya sekedar hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, kan itu sudah ditutup, tidak ada hijrah lagi. Tapi 6 hijrah ini masih tetap berlaku. Hijrah dari perbuatan dosa kepada taubatan nasuha, hijrah dari kejahilan kepada ilmu pengetahuan agama, hijrah dari dusta menuju kejujuran, hijrah dari memperhatikan jasad kepada memperhatikan ruh, hijrah dari pengkhianatan, kelalaian dalam tanggung jawab menjadi amanah dan penuh tanggung jawab, dan yang terakhir hijrah dari kezaliman menuju keadilan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pelajaran besar kalau kita melihat sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau hijrah dengan para sahabat dari Mekah ke kota Madinah. Pertama pelajarannya, satu,
At-tadhiyatu, pengorbanan. Pengorbanan yang tidak bisa terbayang. Pengorbanan yang kalau kita pikirkan enggak masuk akal. Bagaimana mungkin para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam rela meninggalkan rumah, tanah kelahiran, harta benda, bisnis-bisnis mereka ditinggalkan begitu saja. Keluar menuju kota yang tempatnya asing. Boleh jadi kemudian di situ harus mengadu nasib, bisa saja kemudian menghadapi kelaparan dan begitu seterusnya, penyakit dan wabah. Tapi demi memperjuangkan Islam, memperjuangkan agama Allah, mereka rela untuk meninggalkan dunia demi mengejar akhiratnya. Ini pengorbanan seperti apa yang seperti ini? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum lagi pengorbanan dengan harta mereka, dengan jiwa mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa hijrah Nabi SAW dan para sahabat menuju kota Madinah itu adalah la lil ya'si, bukan karena keputusasaan yang menimpa mereka. Rasul bukan putus asa karena sudah tidak bisa lagi berdakwah di kota Mekah. Para sahabat tidak putus asa ketika mereka sudah tidak bisa lagi beribadah di kota Mekah. Hijrah itu bukan untuk putus asa, tetapi memperbaiki keadaan. Karena Rasul tidak pernah kenal dengan putus asa, begitu juga para sahabat. Karena putus asa itu dosa besar. Tapi Nabi SAW ingin memulai dengan tujuan besar, dengan wasilah yang agung. Maka Nabi SAW mengajak para sahabat untuk meninggalkan tempat kelahirannya walaupun perit dalam hati. Bukan untuk berputus asa, tapi untuk mencapai kejayaan yang sesungguhnya. Maka kita juga sama. Kalau kita hendak meraih sesuatu, pamannya ibu ngajari anak, kok nggak bisa-bisa, jangan ibu cela, dasar anak bodoh, dasar anak haram, dasar anak budak, dasar anak apa gitu ya. Jangan dicela, tapi terus ajari. Siapa tahu kemudian ada tipe-tipe anak itu yang kalau diajari itu mungkin pelan-pelan, tapi nanti satu hari dia akan membanggakan orang tuanya. Dan begitu seterusnya, tujuan apapun, cita-cita yang tinggi, kita tidak boleh putus asa, karena putus asa itu sama dengan berhenti di tengah jalan. Maka hijrah juga sama, mengajarkan bukan hijrah ini bukan keputusasaan. Yang ketiga, husnus suhbah. Dalam hijrah di sini kita diajarkan tentang perkawanan terindah sepanjang sejarah. Perkawanan Abu Bakar dan Nabi SAW dengan berbagai macam ujian yang Allah berikan kepada mereka. Mereka tetap bersama. Bahkan sebelum Islam, setelah Islam, dalam hijrah, dalam perang, sampai kepada kematiannya pun kuburan Abu Bakar berada di samping Nabi SAW. Maka sama, ini juga pelajaran hijrah Rasul dan sahabat ini. Kita pun dalam kehidupan kita jangan sembarang mencari teman. Carilah teman yang baik. Seperti Rasul mengambil Abu Bakar sebagai teman dia, karena Abu Bakar orang yang paling baik, maka bisa mensukseskan cita-cita dan tujuan Nabi. Akhirnya sampai juga di kota Madinah. Maka sama Bu, kawan boleh banyak, tetapi yang akrab, yang bisa menolong kita, tidak semua orang dikawani. Punyanya kalau bisa itu kawan-kawan khusus yang bisa membangkitkan iman, takwa dan amal yang mengarahkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, itqanu at-takhtiti wa husnu tawdhifil taqati. Bagaimana Nabi SAW menciptakan strategis yang sangat teliti, strategis yang sangat mantap, sehingga terhindar dari kejaran musuh-musuhnya. Padahal yang mengejar Rasul itu banyak sekali, bahkan boleh jadi sayembara, karena siapapun yang mendapatkan kepala Nabi itu, dia dapat upah 100 ekor unta. Kalau 2 kepala bersama Abu Bakar,
berarti 200 ekor unta kaya raya. Siapa yang tidak tergiur mendapatkan hadiah sebesar itu? Semua orang mencari Nabi. Tapi Nabi SAW itu adalah ahli strategis ulum. Sebelum dia hijrah, dia sudah dipikirkan matang-matang strategisnya supaya terhindar dari gangguan musuh-musuhnya. Maka sama kita juga, jangan suka gegabah, Bu. Kalau ada keinginan, pikirkan matang-matang, atur strategis, lakukan. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, as-sabatu 'alal mauqif. Istiqomahnya Rasul dan para sahabat saat hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istiqomah. Jangan tergiur dengan dunia. Kalau sudah ingin hijrah, hijrah. Karena itu kebaikan kita dengan pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang-orang yang kemudian balik dari hijrah sebelum sampai ke kota Madinah, mereka akhirnya pulang ke kota Mekah. Apa yang terjadi? Sebagian mereka balik kepada kekufuran. Nauzubillah. Maka ibu kalau sudah hijrah ke sunnah, sudah mulai duduk di majelis ilmu, pertahankan sunnah, pertahankan tauhid, terus gali ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan tergoyahkan lagi dengan perkara-perkara yang ada di luar sana dari syubhat dan syahwat, sehingga akhirnya yang sudah istiqomah menjadi orang-orang yang berputus asa, keluar dari manhaj yang benar, akidah yang lurus dan ajaran yang benar. Kemudian yang nomor 6, syiddatut tawakkuli 'ala Allah. Dari hijrah ini kita diajarkan kepada bagaimana kuatnya Nabi dan para sahabat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Rasul mengajarkan Abu Bakar tawakal saat dia di gua. Datang musuh. Kalau seandainya Abu Bakar mengeluarkan kakinya, tentu akan kelihatan dan ditangkap. Sehingga Abu Bakar was-was. Jangan-jangan mereka akan menemukan persembunyiannya dan akan membunuh dia dan Rasulullah. Tapi Rasul mengatakan, "Ma dhannuka ya Aba Bakrin bisnaini Allahu salisuhuma." Bagaimana pendapat wahai Abu Bakar tentang dua orang, tapi sebenarnya bukan dua orang, yang ketiganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut, kita bukan dua orang dalam gua ini, tapi di sana ada zat yang ketiga, Allah yang melindungi kita. Rasul mengajarkan tawakal kepada Abu Bakar. Maka sama ibu, kalau ibu ini mendapatkan ujian yang berat dari Allah, entah kesehatan, entah ekonomi, entah kenakalan anak-anak, entah bermasalah dengan tetangga, atau mungkin ibu dibuli, difitnah, disakiti dan begitu seterusnya, maka bertawakallah kepada Allah, bergantunglah kepada Allah, cari penyelesaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nomor 7, ya, dari hijrah di sini, bahwa hijrah juga mengajarkan kepada kita ta'dzib wan nakal bikulli man aman wa dakhala fil Islam. Bagaimana para sahabat itu mereka disiksa, bagaimana para sahabat itu mereka dianiaya. Siapapun yang masuk kepada agama Rasul dan agama Islam, maka tidak lepas dari penganiayaan orang-orang kafir Quraisy. Lihat Suhaib Ar-Rumi sampai dikuras hartanya. Lihat bagaimana para sahabat, Bilal ibn Rabah, Suhaib Ar-Rumi, Zunairah, dan banyak para sahabat lainnya, mereka disiksa habis-habisan. Disuruh mereka meninggalkan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya terjadi peristiwa hijrah. Karena banyak para sahabat yang tidak tahan dengan ujian fisik yang diberikan oleh orang-orang Quraisy kepada kaum muslimin di zaman itu. Tapi mereka sabar. Mereka sabar dan mereka penuh dengan pahala yang membawa mereka kepada keberuntungan saat hijrah, merubah segala sisi yang tadinya tertindas menjadi orang merdeka. Maka sama Bu, ibu juga sama ketika hijrah, yang dulunya mungkin tidak ngaji sekarang ngaji, maka bersabarlah, terus bersabar, terus menuntut ilmu, terus amalkan ilmu yang kita dapatkan, dakwahkan ilmu yang kita dapatkan, dan mintalah pahala dari ilmu yang sudah ibu-ibu dapatkan.
Inilah di antara hikmah di balik bulan Muharram, ada pelajaran besar dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, sampai di sini kita buat tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kita buat tanya jawab.